Ade Armando membela Emmanuel Macron. Ade Armando mengatakan umat Islam justru harus terima kasih ke Macron. Di tengah kecaman umat Islam di banyak negara, dosen Universitas Indonesia Ade Armando justru menggelorakan bela Presiden Prancis Emmanuel Macron. Ade mengaku punya alasan kuat mengapa menganggap Macron benar. Menurut Ade Armando dia tidak sekadar dalam rangka membela, namun menjelaskan duduk masalah. Sebab Ade Armando menilai dan memahami betul maksud Emmanuel Macron. Ia tidak sedang menyerang Islam. Hal itu setidaknya sudah ditegaskan Macron, kalau yang menjadi masalah bukanlah Islam tapi kaum separatis Islam yang dikenal dengan teroris. Apakah semua yang beragama Islam adalah teroris? Tentu tidak. Oknum saja dan itulah yang dikecam oleh Emmanuel Macron. Sebab akar masalah yang Macron kemukakan adalah Islam yang disebut sedang mengalami krisis akibat kaum ekstremis alias radikal. Dan karena itu, Macron mengatakan perlu ada upaya membangun pencerahan kepada umat agama Islam. Penyebab masalah adalah kaum ekstremis yang telah mendistorsi Islam dan menjadikan agama sebagai pembenaran kekerasan, kata dia di saluran YouTube Cokro TV, disitat Kamis tanggal 5 November tahun 2020. Prancis sendiri turut dianggap baik oleh Ade Armando. Sebab negara yang dipimpin Macron itu, dibela Ade Armando, justru menampung dan menyelamatkan jutaan imigran Muslim secara terbuka. Ini tentu adalah peringatan yang sangat penting. Umat Islam justru harus berterima kasih kepada Macron. Islam memang sedang dalam krisis, bukan cuma di Prancis, tapi di seluruh dunia. Dan kalau ini dibiarkan ini akan mendorong perang berkepanjangan dan kehancuran di dunia. Ade juga membaca jika keterbelakangan itu lahir dari cara beragama umat Islam. Di mana, krisis Islam dianggap berawal usai meninggalkan ajaran-ajaran Islam murni. Islam dianggap menjadi bodoh dan kalah karena mengabaikan perintah Allah dan teladan Nabi Muhammad. Karena itu, sarannya, jawaban keterbelakangan terhadap Muslim adalah dengan mempurifikasi ajaran Islam. Sebab umat Islam dianggap sudah menyeleweng dari rel aslinya, dan perlu dikembalikan ke ajaran aslinya. Dia menyarankan umat Islam itu perlu berpedoman pada ayat-ayat Al-Quran termasuk ucapan dan perilaku Nabi Muhammad. Andaipun jika itu belum cukup, ikuti saja kesepakatan ulama besar di Timur Tengah di masa lalu. Mengapa harus para ulama berabad-abad lalu? Sebab pada masa itulah para ulama masih belum terkontaminasi oleh ajaran-ajaran barat sekuler, katanya. Sementara di masa saat ini, siapa yang harus didengar dan diikuti? Jawabannya kata dia, para ulama yang juga tidak teracuni oleh pendidikan non-Islam. Ulama yang harus diikuti kata dia adalah yang setia pada Al-Quran. Adapun kelompok yang dinilai menghancurkan Islam adalah kelompok radikal atau ekstremis, yang menganggap bahwa dunia harus diatur. Mereka, kata Ade, percaya untuk menegakkan ajaran Allah, harus bisa mengalahkan kaum non-Muslim, Kristen, Katolik, Yahudi, Buddha, Hindu, ateis, liberal. Menurut dia, bagi kaum Islamis radikal, dunia ini adalah medan peperangan ide, dan juga pertempuran fisik. Karena itulah mereka melarang pembangunan gereja, melarang pemuka daerah non-Muslim, menyingkirkan orang-orang non-Muslim dari lembaga strategis. Termasuk membangun pendidikan seperti sekolah Muslim, perumahan Muslim, yang disebutnya bagian dari perang. Inilah yang dianggap baginya sebagai krisis sesungguhnya dalam Islam. Di mana, dunia hanya dijadikan tempat untuk menegakkan hukum Allah, dan bukan sebagai wilayah bagi manusia untuk berbagi kesejahteraan bersama. Peringatan Macron benar belaka. Kaum Islam bertanggung jawab untuk mengenyahkan kaum Islam radikal, yang membawa dunia pada petaka. Ayo terus gunakan akal sehat, karena kalau umat Islam pakai akal sehat dunia akan selamat, kata Ade Armando. Begitulah ceritanya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu lagi di video kami berikutnya. Terima kasih. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.